Bab 019. Siang harinya. Selamat siang Nyonya, sapa Gita dan Via. Jadi kalian yang akan melakukan perawatan terhadap kami? Tanya Grandma. Iya Nyonya, jawab mereka serempak. Tak lama kemudian Kania turun. Selamat siang Nona muda, sapa mereka. Siang, Kania tersenyum ramah. Tanpa menunggu lagi, mereka pun langsung melakukan perawatan terhadap dua orang penting itu. Sore harinya. Wah, tubuhku rasanya segar sekali, kata Grandma. Benar kan Grandma, mereka sangat hebat, kata Kania. Baiklah kalian boleh pergi. Kerja kalian sangat bagus, kata Grandma. Terima kasih Nyonya, kami permisi. Mereka membungkuk memberi hormat lalu pergi. Malamnya, saat makan malam. Wangi apa ini? Aromanya begitu kuat. Kau habis perawatan ya sayang? Dava merasakan sensasi wangi di sekitarnya. Iya sayang, bersama Grandma juga, kata Kania tersenyum. Oh ya, Dava seperti tidak percaya. Jangan senang dulu, tadi dia yang memaksaku, kata Grandma. Iya sayang, tadi aku memaksa Grandma untuk ikut perawatan, kata Kania. Pantas saja wanginya sangat kuat, seperti ada bunga di mana-mana, kata Dava. Hahaha, kamu bisa saja sayang, Kania tertawa. Mereka melanjutkan makan malamnya. Setelah itu kembali ke kamar masing-masing. Di kamar. Apa kau sedang berusaha menaklukkan hatinya? Tanya Dava. Grandma sama sepertimu sayang, keras dari luar tapi sebenarnya lembut di dalamnya, Kania tersenyum. Ya, baiklah karena kau sangat menggoda malam ini, bolehkah aku? Dava mulai mendekatinya dan memeluknya. Sayang, kita sudah melakukannya kemarin, Kania mengingatkan. Aku akan melakukannya dengan sangat lembut sayang. Ayolah, rayu Dava. Tangannya sudah menyelinap ke dalam baju Kania. Baiklah, ada pengecualian setiap aturan kan? Kania tersenyum. Segera setelah itu hal yang diinginkan Dava pun terjadi. Awalnya dia hanya ingin menyenangkan Grandma. Tapi malamnya dia malah menyenangkan Dava. Siang itu, Grandma sedang menonton sinetron kesukaannya bersama Kania karena Grandma memaksanya. Lagi-lagi Kania harus mendengar omelan dan sumpah serapah Grandma sepanjang menonton. Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak lihat ceritanya sungguh menyedihkan dan menjengkelkan, kata Grandma. Kania hanya cengengesan. Grandma, aku buatkan teh ya, Kania menawarkan. Kenapa harus bertanya? Ya sudah buatkan saja, kata Grandma. Kania bergegas membuatkan teh dan memberikannya pada Grandma. Aku dengar kalian punya sebuah rumah baca, benarkah? Tanya Grandma tiba-tiba. Pas iklan, jadi bisa ngobrol bentaran. Benar Grandma, letaknya tidak jauh dari sini. Namanya rumah baca White Rose, kata Kania. Ayo ke sana, aku ingin melihatnya, ajak Grandma. Tidak Grandma, Dava melarangku untuk ke sana karena aku pernah hampir tertabrak saat ke sana, kata Kania. Itu kan tidak sengaja, kata Grandma. Tidak Grandma, maksudku memem, Kania bingung harus menjelaskan bagaimana. Tidak mungkin dia bilang kalau Dava sedang mencari tahu pengkhianat di rumah ini. Dan beberapa kejadian di sini adalah disengaja. Aduh bagaimana ini? Jika aku katakan yang sebenarnya pada Grandma pasti akan ketahuan para pengkhianat itu. Di sini penuh dengan CCTV. Ya sudah jika kau tidak mau, aku akan pergi sendiri, kata Grandma. Tidak Grandma, baiklah aku ikut, kata Kania. Mereka menaiki mobil Grandma dengan supir Grandma yang ikut ke sini waktu itu. Mereka melaju menuju rumah baca itu. Kania mewanti-wanti supir agar melaju sepelan mungkin dan fokus pada mobil yang berlawanan arah. Benar saja, saat di tengah perjalanan, sebuah mobil berkecepatan tinggi berusaha menyerempet mobil Grandma. Oh ya Tuhan, apa itu tadi? Grandma terkejut karena mobil itu begitu kencang.
Grandma, inilah yang aku takutkan, kata Kania. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tolong jelaskan, kata Grandma, jantungnya masih saja deg-degan. Aku akan menjelaskan saat kita sedang berdua Grandma, tanpa CCTV, kata Kania. Grandma semakin bingung. Kania mengetikkan sebuah pesan singkat. Mereka sudah sampai di rumah baca itu. Grandma masuk dan semua pengawal dan pelayan menyambut mereka. Grandma memasuki ruangan satu persatu. Mereka naik ke atas menuju ruangan Kania. Di sana Kania menceritakan semua yang terjadi belakangan ini. Mulai dari kecelakaan di proyek, hampir diserempet, ular di taman hingga kecelakaan yang menewaskan Ina. Grandma sedikit takut mendengarnya. Kania juga menceritakan rencana Dava. Grandma, aku mohon ikutilah semua kata-kataku agar kita selamat, kata Kania. Baiklah. Seharusnya kau lebih pintar memberitahuku saat di rumah tadi, kata Grandma. Aku tidak punya kesempatan Grandma, jika aku berbisik atau mengajak Grandma ke kamar mereka akan curiga. Setelah itu, mereka bermaksud kembali ke rumah. Namun sebelum itu Kania memberikan sesuatu kepada supir Grandma untuk dipakai. Supir Grandma bingung, namun Kania tetap memaksa. Dengan terpaksa supir itu memakainya walau jadi terlihat aneh. Mereka pun melaju dan pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil truk box yang lumayan besar melaju dengan kencang. Supir Grandma terkejut karena tidak menyangka akan kehadiran mobil itu di depannya dan dengan segera kecelakaan tak dapat dihindarkan. Mobil itu menyerempet bagian kanan mobil Grandma. Kania dan Grandma berteriak. Supir kehilangan kendali. Mobilnya berputar ke sembarang arah dan akhirnya, brak, mobil itu menabrak tembok pagar besi yang besar. Bagian belakang mobil itu ringsek parah karena menghantam pagar besi yang kokoh itu. Sedangkan mobil yang tadi menabrak mereka sudah melarikan diri. Orang-orang yang ada di sekitar situ berkumpul dan melihat apakah penumpang mobil itu baik-baik saja. Mereka mengeluarkan supir. Lalu mereka berusaha membuka pintu mobil di bagian belakang yang terlihat sangat parah. Setelah mereka membukanya mereka melihat ada dua. Mereka melihat ada dua patung manekin tanpa tangan dan kaki. Hanya badan dan kepala saja. Patung itu memakai wig dan juga baju. Pak supir mengenakan kostum pembalap yang sangat tebal juga helm khusus pembalap. Mereka bingung kenapa supir dengan kostum pembalap menjadi supir patung manekin. Mereka berpikir si supir sedang mengalami depresi berat. Mereka pun menutup pintunya kembali. Mereka fokus ke supir itu. Supir itu masih sadarkan diri namun enggan membuka helmnya. Ruli mencengkram kemudi. Dia menarik nafas panjang melihat kondisi mobil Grandma. Dia menoleh ke belakang. Nyonya, Nona tidak apa-apa. Supir Nyonya baik-baik saja. Untung saja tadi Nona mudah cepat mengabari saya, kata Ruli. Flashback on. Ruli sedang duduk di dalam mobil Dava. Tiba-tiba, ting. Ada sebuah pesan singkat dari Kania. Ruli, segeralah ke rumah baca. Tunggulah di perempatan jalan. Tapi belilah perlengkapan balapan terbaik dan juga dua patung manekin tanpa lengan dan kaki terlebih dahulu. Oh ya, juga belikan wig yang persis seperti rambutku dan Grandma jangan gunakan mobil tuan. Gunakanlah mobil lain. Kamu pasti mengerti maksudku. Ruli segera bergegas mengganti mobilnya dengan mobil salah satu pegawai Dava. Ruli membeli pesanan Kania dan segera meluncur ke lokasi yang dibilang Kania. Dia juga mengirim pesan singkat ke Dava karena tadi Dava sedang rapat sehingga dia tidak bisa menemuinya. Tuan, saya sedang menyusul Nona muda dan Nyonya besar ke rumah baca. Tuan percayakan mereka pada saya. Saya akan membawa mereka ke hotel pribadi Tuan. Begitulah pesan singkat Ruli. Mungkin saat ini Dava belum membacanya. Ruli sudah sampai di lokasi yang disebutkan Kania tadi. Dia menunggunya di sana.
Tak lama kemudian mobil Grandma muncul. Ruli segera keluar dan membuka pintu mobil Grandma. Nona ini yang Nona pesan tadi. Ruli menyerahkan perlengkapan balapan kepada Kania. Terima kasih, Kania menerimanya. Pak Ujang, pakailah ini. Kania menyerahkan perlengkapan balap itu kepada supir Grandma yang bernama Pak Ujang itu. Pak Ujang bingung tapi langsung memakainya. Grandma juga bingung melihatnya namun tetap diam saja. Ruli kembali ke mobilnya dan mengambil 2 patung manekin serta wignya dan menyerahkan kepada Kania. Kania meletakkan kedua patung itu ke bangku belakang mobil Grandma. Dia memasangkan baju yang tadi dibawanya dari rumah. Warnanya persis seperti yang mereka pakai. Pak Ujang, maafkan saya. Tapi melajulah dengan sangat pelan, kami akan berada jauh di belakang Bapak, kata Kania. Baik Nona, sekarang saya mengerti rencana Nona, kata Pak Ujang mengangguk. Ayo Grandma, kita pindah ke mobil yang dibawa Ruli, ajak Kania. Mereka segera berpindah ke mobil itu. Pak Ujang mulai melajukan mobilnya. Ruli menunggu sampai mobil Grandma benar-benar jauh. Setelah itu dia melajukan mobilnya perlahan. Di lokasi kejadian, Kania dan Grandma berteriak kala melihat mobil yang dikendarai Pak Ujang diserempet mobil lain dan menghantam pagar besi. Flashback off. Nyonya dan Nona tetaplah di sini. Ruli turun dari mobilnya dan menghampiri Pak Ujang yang masih terduduk dan dikelilingi banyak orang. Saya temannya. Biar saya saja yang mengurusnya, kata Ruli. Dia memapah Pak Ujang ke dalam mobilnya. Pak Ujang duduk di sebelahnya. Pak Ujang membuka helmnya. Terlihat goresan tebal di bagian samping karena terkena kaca mobil dan pagar besi yang tadi ditabraknya. Untung saja Nona memberi saya ini, jika tidak, mungkin saya tidak akan selamat, kata Pak Ujang menghela nafas. Saya sudah menduga ini Pak, saya tidak ingin ada korban lagi, kata Kania. Ruli segera menelpon temannya yang merupakan detektif kepolisian untuk mengecek lokasi kejadian dan mengamankan mobil Grandma. Tiba-tiba HP-nya berdering. Halo tuh, belum sempat Ruli menyelesaikan kalimatnya, Dava sudah memotong kata-katanya. Ruli menjauhkan HP-nya dari telinganya karena suara petir Dava hampir membuatnya tuli. Dava baru saja selesai rapat. Dia sudah berada di ruangannya. Dia mengecek HP-nya. Terlihat ada pesan dari Ruli. Seketika darahnya mendidih, hatinya menjadi tidak karuan. Dia langsung menelpon Ruli. Tut. Halo tuh. Dasar bodoh, kenapa kau tidak memberitahuku? Bagaimana kalau mereka kenapa-kenapa? Dava berteriak. Akhirnya suara petir yang selama ini tidak pernah terdengar, kini akhirnya terdengar lagi. Halo, jawab aku, bentak Dava. Maafkan saya Tuan, ceritanya sangat panjang. Yang pasti mereka baik-baik saja Tuan. Saya sedang dalam perjalanan membawa mereka ke hotel Tuan. Jika tidak keberatan, segeralah ke sana karena kami hampir sampai. Mobil Tuan saya titipkan ke satpam yang berjaga di dekat mobil Tuan. Tentu saja aku tidak keberatan, dasar payah. Dava menutup teleponnya. Hatinya sangat lega mengetahui Kania dan Grandma baik-baik saja. Dava segera turun dan mengambil mobilnya dan bergegas ke hotel yang letaknya tidak jauh dari kantornya. Kenapa Ruli? Apa Tuan marah padamu? Tanya Kania. Tidak Nona, Tuan hanya khawatir pada Nona dan juga Nyonya besar, kata Ruli. Ya aku bisa mendengar suaranya kok, kata Kania. Tentu saja Anda mendengarnya Nona, Tuan mudah hampir membuat telinga saya tuli. Mobil terparkir di garasi hotel. Kania dan Grandma turun. Belum sempat Kania melangkah, tiba-tiba dirinya sudah dipeluk oleh seseorang yang mengkhawatirkannya, yaitu Dava. Apa kau baik-baik saja? Ada yang sakit? Mana? Katakan padaku. Dava memutar tubuh Kania dan mengecek kepala, tangan dan kaki. Sayang, kita sedang di luar, Kania memperingatkan.
Banyak satpam hotel yang menyaksikan itu semua. Jagalah mata kalian agar tidak melirik istri orang, Dava menatap tajam ke arah mereka. Mereka terlihat takut lalu berbalik. Oh, jadi hanya dia yang kau khawatirkan. Suara Grandma menyadarkan Dava bahwa mereka benar-benar tidak sedang berdua. Ah Grandma, bagaimana keadaan Grandma? Dava menghampiri Grandma. Ayo masuk agar aku bisa menjewer telingamu. Grandma melangkahkan kaki ke dalam. Dava dan Kania mengikuti sedangkan Ruli berjaga di luar. Dia menyuruh beberapa satpam hotel untuk mengembalikan mobil yang tadi dipinjamnya. Di sebuah ruang kamar hotel yang luas. Sini kau, bisa-bisanya kau mengacuhkanku demi istrimu ha? Grandma menjewer telinga Dava. Dia menepati janjinya tadi. Au, ampun Grandma, aku juga mengkhawatirkan Grandma, Dava meringis. Grandma melepaskan telinga Dava. Lihatlah, Kania dia sudah tidak memperdulikanku lagi karena dirimu. Grandma melipat tangannya di dada. Grandma, dia juga sangat mengkhawatirkan Grandma. Kania memegang tangan Grandma dan tersenyum lembut. Ini pertama kalinya Grandma menyebut namanya. Baiklah, jelaskan mengapa semua ini bisa terjadi. Dava, ada berapa banyak musuhmu? Kenapa kau sulit sekali menangkapnya? Kata Grandma. Aku tidak tahu Grandma, dia sangat licik tapi juga bodoh. Entahlah, aku masih belum menemukannya, kata Dava. Kalau dia bodoh, itu artinya kau lebih bodoh karena tidak bisa menangkapnya, kata Grandma. Dia licik Grandma. Dia bahkan membunuh orang suruhannya untuk menutupi jejaknya, kata Dava. Apa ini ulah Dika? Grandma melirik Kania. Bukan Grandma, dia tidak mungkin menyakiti adiknya sendiri, kata Dava. Ah iya juga ya, kata Grandma. Baiklah sepertinya besok aku akan pulang, aku tidak aman berada di sini karenamu, Grandma menatap Dava kesal. Maafkan aku Grandma, kata Dava. Tidak ada gunanya meminta maaf, segera carilah pelakunya. Aku tidak ingin calon cicitku kenapa-kenapa, kata Grandma. Apa itu artinya? Dava tidak bisa berkata lagi. Apa, ini semua karena aku berhutang nyawa padanya. Kalau bukan karena rencananya yang brilian, aku tidak mungkin sampai ke sini dengan selamat dan bisa menjewermu, kata Grandma. Kania langsung memeluk Grandma. Terima kasih Grandma. Sudahlah, kau ini mudah terbawa perasaan. Jagalah calon cicitku, dan jagalah dirimu, Grandma membalas pelukannya dan tersenyum. Dava sangat bahagia melihat dua wanita kesayangannya terlihat akur. Setelah cukup menenangkan diri di hotel, mereka berniat pulang ke rumah. Ruli mengantar mereka. Dava memanggil pengawal di rumahnya untuk menjemput ke hotel. 20 menit kemudian, dua mobil yang berisi pengawal telah datang. Kawallah, nyonya besar dan juga nona muda, jangan sampai mereka kenapa-kenapa, kata Dava. Tak lama kemudian mobil mereka berangkat. Di sepanjang perjalanan Kania terus menatap keluar jendela. Apa yang kau pikirkan? Tanya Grandma. Aku hanya berpikir kenapa orang itu tega melakukan ini semua terhadap kita Grandma. Sebenarnya dendam apa yang dia punya kepada Dava? Kania menyandarkan kepalanya. Dava adalah pembisnis yang sukses dulu. Dia telah banyak membuat perusahaan yang mengkhianatinya hancur dalam semalam. Dulu dia benar-benar berkuasa, tanpa rasa belas kasihan dia menghancurkan mereka, kata Grandma. Ya Grandma, mungkin ini semua adalah perbuatan mantan rekan bisnisnya. Kudengar dia memang sedang menyelidiki mereka semua, kata Ali. Sudahlah jangan terlalu memikirkannya, kata Grandma. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Ruli terus fokus pada jalanan. Akhirnya mereka sampai di rumah. Sejak mereka turun, beberapa pasang mata memperhatikan langkah mereka dengan tatapan sedikit kaget. Grandma, untung saja tadi ada telepon misterius yang memperingatkan kita agar berpindah mobil ya, kalau tidak kita pasti akan terluka parah. Kania mencoba memancing,
Sebelumnya dia sudah merencanakan ini dengan Grandma. Iya, sayangnya dia pakai private number. Kalau tidak, kita pasti bisa melacak keberadaannya, kata Grandma. Iya Grandma, kita berhutang nyawa padanya. Awalnya aku tidak percaya, tetapi akhirnya terjadi juga, kata Kania. Syukurlah kita tidak terluka sedikitpun. Ini semua karena dia, kata Grandma.